Oke, salam jaya peternak Indonesia. Kembali lagi bertemu saya Chandra Listiawan di sini. Kita berdiskusi banyak hal. Hari ini kita kedatangan tamu nih istimewa dari PT Boehringer ya. Dari Dr. Felix. Dr. Felix ini dulunya kita bertemu bersama tuh kerja bareng di Pulau Bulan. Dulu pernah generasi-generasi awal. Ini kita berangkat ke Pulau Bulan, kena nasi benggol juga. Jadi kita lama di Pulau Bulan. Oke, welcome Dr. Felix. Thank you mau gabung di sini. Nah, hari ini kita akan banyak diskusi tentang beberapa penyakit yang memang tidak bisa diselesaikan dengan antibiotik. Jadi biar teman-teman juga paham, peternak di sini paham bahwa penyakit itu ada banyak, penyelesaiannya ada banyak. Kita kemarin sama Dokter Bintang sudah bicara tentang vaksinasi, preventif dan lain sebagainya. Kita akan perdalam lagi hari ini lebih ke arah penyakit pernafasan bersama Dokter Felix. Sebelumnya dipersilakan Dokter Felix untuk memperkenalkan diri dulu, dari backgroundnya, dari sekarang aktivitasnya apa, nanti baru kita masuk ke topik diskusi kita. Silakan. Iya, thank you Chandra. Kita satu nasib ya di sini ya. Aduh, Ikan lipat, ikan benggol apa? Yang itu sapi itu apa? Pribilis. Sendal ini. Ya, memang Chandra ini teman lama dan kita punya pengalaman banyak banget di waktu kita sekolah bareng di Institut Peternakan Babi di Pulau Bulan ya. Iya benar. Banyak kok sekarang pemain babi rata-rata banyak alumni sana lah. Betul, dan memang rata-rata alumni di sana keluarnya juga karena memang expert, orang yang memang benar ngerti di babi kan jarang. Jadi ketika keluar dari sana, memang lulusan dari sana, lulusan saya bilang ya memang banyak dicari orang gitu. Benar. Ya, nama saya ya selamat malam, pagi, siang, sore, malam, kapan aja Bapak Ibu nonton. Nama saya Felix Adi Nugroho, saya dokter hewan. Saat ini saya bekerja di PT Boehringer Ingelheim dan memegang peran sebagai Technical Service Manager untuk swine. Gitu. Terima kasih banyak Chandra, saya sudah diberi kesempatan untuk datang, hadir. Saya sering sih nonton, walaupun nggak tiap episode, saya sering nonton podcastnya, saya sering denger podcastnya, nonton YouTube-nya, memang seru-seru banget ya topiknya ya. Iya, jadi kan kalau kita webinar tuh kan kadang dimenitin tuh Dokter Felix. Jadi 25 menit, 20 menit gitu. Kadang di chattingnya itu tinggal 5 menit lagi Pak gitu. Jadi padahal kita kadang kan pengen apa ya, ngobrol santai gitu. Tapi kalau udah dikejar-kejar kan pesertanya juga tumpah gitu kalau terlalu cepat menyampaikan materinya. Nah, kalau gini kan kita ini informal saja, kita juga lepas dulu brand-brandnya. Jadi kita mau bawa yang esensinya aja di dunia peternakan. Jadi sekarang balik lagi nih, karena irisannya terlalu terlalu sering keluar istilah antibiotik, vaksin. Jadi mungkin penjelasan menurut Dokter Felix dulu deh, kapan kita pakai jurus vaksinasi, kapan pakai jurus antibiotik, dan pendalamannya nanti sepintas saja apa sih bedanya gitu. Karena terus terang selama kalau bekerja di yang industri yang besar-besar ya, dari Pulau Bulan, Java yang Vietnam, terus Sabah di Imbasan Tenggara, mereka familiar loh dengan kata vaksin. Ya mungkin sekarang Indonesia juga mulai familiar tentang HC ya, karena suka tidak suka, mau tidak mau barangnya ada dan harganya juga nggak terlalu big deal untuk didiskusikan. Akhirnya mereka ya sudahlah HC, pokoknya minimal HC gitu. Dan beberapa freelancer juga udah nyetokin HC, jadi bisa bantu nyuntikin ke peternak-peternak. Jadi vaksin, antibiotik itu apa? Coba dikasih. Sebenarnya gini Chan, aku pengen lebih mundur lagi Chan. Jadi gini, sebenarnya ada kalau kita menangani suatu penyakit atau kita pengen terhindar lah ya dari suatu penyakit di farm, atau kita menjaga farm kita ini bebas dari penyakit lah kayak gitu ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatiin. Dasarnya yang pertama adalah 1, biosecurity. Ya. Ya, setuju ya, biosecurity. Biosecurity itu dasar banget di setiap farm untuk kita
mencegah, Awal. menanggulangi Iya. awal banget penyakit itu, agar penyakit itu nggak masuk ke farm kita, farm apapun itu, peternakan babi lah, Ayam ayam layer lah, ya. Oh, kalau layer di lah, ayam lebih gila broiler. lagi loh, sampai copot celana dalam loh. Dulu saya PKL itu. Betul, betul. Ya bener Nah, itu. Sampai mau panuan betul. barang itu Memang kan, kalau lembab-lembab kalau itu. sebenarnya pun kita juga melakukan kayak gitu dulu Chan di Pulau Bulan gitu. Kita menerapkan 3 zona biosecurity. Ada zona yang kita pakai baju biasa masuk, terus kita tukar pakai Sekarang katanya dari wearpack Jati orange. Baru mereka sudah ganti bajunya di situ loh, Mas. Apa Nah, lokernya gitu dipindahin mm-mm, semua ke mm-mm. Jati Baru. Tapi mungkin yang untuk Batam ya, yang karyawan di dalam mungkin masih sama Ya, ya. ya, ya betul. Apapun itu memang basicnya adalah biosecurity. Dulu kita kalau nggak pakai baju biru di kandang tuh kayak merasa berdosa ya kan? Kalau Betul. bajunya ini kayak Bajunya iya, kayak, aduh, aku salah iya. salah kostum nih Kalau gitu nih. pas lagi males ganti baju oranye gitu buru-buru lari sambil tingak-tinguk celingak-celinguk gitu kan. Dan memang kalau dulu kan, sorry, aku nggak berani sih masuk masuk ke kandang, nggak mandi dulu dan nggak ganti baju gitu. Saya tetap harus patuh itu, Iya. mandi mandi dulu, dan paling nggak entah wearpack siapalah yang kita pakailah wearpack yang ada di zona-zona yang itu kan, zona yang hijau gitu ya. Nah itu dasarnya. Nah Mm-mm. yang kedua adalah vaksinasi dan medikasinya. Vaksinasi itu kita menggunakan vaksin, medikasi itu kita menggunakan Obat. apapun itu, Antibiotik ya. obat-obatan farmasetika, entah itu antibiotik, entah itu vitamin, entah itu pengobatan yang sifatnya simptomatis seperti anti radang, anti demam, macam-macam. Tapi dasar dari itu semua biosecurity. Kalau pertanyaanmu kapan kita menggunakan Obat antibiotik. vaksinasi, kapan kita menggunakan antibiotik? Yes. Ya, jadi kalau memang ideal banget biosecurity-nya, ya saya katakan Mm-mm. ideal banget Mm-mm. biosecurity-nya, tentu saja nggak perlu menggunakan vaksinasi dan medikasi dong. Karena Mm. dengan biosecurity itu, kalau memang ideal banget itu ya jelas bisa mencegah penyakit itu masuk. Tapi sekarang secara realistis nggak bakal bisa tercapai biosecurity yang ideal. Jadi memang diperlukan vaksinasi dan medikasi. Kapan kita menggunakan vaksinasi? Vaksinasi itu anggap, kalau saya pikir, seperti kita membayar Asuransi. asuransi lah ya gitu Iya. ya. Jadi Kalau memang ketabrak baru fungsi ya, kalau enggak ya itu proteksi. betul. Ataupun kalau memang kita beresiko nih di daerah yang beresiko tertabrak, beresiko tinggi, ini beresiko ya, farm kita atau ternak kita itu berada di resiko yang tinggi, mau nggak mau kita menggunakan vaksinasi gitu ya. Vaksinasi itu adalah salah satu pencegahan, selain biosecurity kita tadi ya, supaya penyakit itu nggak masuk, nggak masuk sih, oke masuk, tapi nggak menginfeksi, nggak menimbulkan gejala klinis yang parah, nggak menimbulkan efek yang buruk ke ternak kita. Dalam hal ini kalau kita ngomong ternak babi ya ke ternak babi kita yang divaksinasi gitu. Nah, kapan kita menggunakan medikasi? Kalau memang ternyata kita nggak melakukan vaksinasi, ternyata biosecurity kita banyak bolongnya, babi kita sakit, ya tentu saja harus diobati, itu menggunakan medikasi. Nah, dalam beberapa kasus ada medikasi itu juga digunakan sebagai pencegahan, misalnya cleaning dulu gitu ya, cleaning ketika ketika misalnya mau masuk ke periode grower atau mau masuk ke periode dari winning, mau masuk ke dari farrow, dari babi sapi mau masuk ke Grower. winner, mau ke sapi, kita cleaning dulu menggunakan antibiotik, itu juga 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 sering. Tapi memang uh, biasanya umumnya medikasi itu digunakan setelah ada kasus, setelah ada penyakit.
kalau vaksinasi digunakan sebelum ada penyakit ataupun ketika kita ada penyakit di sana, tapi kita pengen mengontrol agar penyakit ini tidak memberikan dampak yang terlalu buruk, dampak yang jelek ke peternakan babi kita dengan ya itu dengan divaksinasi tadi gitu. Kalau Itu untuk jelas nggak? ini, kalau untuk area Indonesia apakah sudah ada ya mappingnya? Maksudnya kalau daerah Jawa sudah pasti yang positif itu adalah A, B, C. Kalau penyakit A, penyakit B, penyakit C. Kalau daerah Sumatera penyakitnya ini. Kalau daerah Papua mungkin masih banyak steril dia ini. Gitu udah ada yang survei mapping nggak sih? Atau Secara garis besar sih memang belum ada, Chan. jadi dari dinas itu nggak melakukan Ya, reguler untuk kontrol memang ini ya? memang harusnya ya kita tahu lah ya kalau memang peternakan babi itu tidak mungkin tidak menjadi fokus utama gitu, Prioritas. prioritas untuk dinas peternakan di Indonesia gitu ya. Jadi memang saya sih mencari ya mencari beberapa literatur, ada nggak sih mapping apa, ada nggak sih peta kayak epidemiologinya penyakit-penyakit apa yang ada di Indonesia, yang nggak susah gitu carinya ya. Atau mungkin saya nggak tahu kalau memang saya harus nyari sendiri ke kayak kalau mau apa melakukan screening penyakit atau melakukan mapping penyakit itu kan dilakukan biasanya di dinas peternakan, ada labnya sendiri di BVET gitu kan, mereka mereka keluar, mereka uji gitu kan, uji penyakit ini ada nggak. Tapi ya saya sejauh ini riset saya nggak. Kalau yang swasta kayak dulu saya misalnya jual toksin binder gitu kan, jadi kita ada yang setahun sekali kita uji mikotoksin 37 plus zaman dulu waktu saya kerja di Altek, atau tiap 6 bulan sekalinya dia yang basic-basic aja, yang dasar yang berapa gitu, kita ngambilin sampel dari customer kita untuk lihat apa sih perkembangannya, fluktuasinya gitu. Kalau itu kalau kita ngomong secara perusahaan, memang kita melakukan, terutama kan kita kalau kita ngomong secara perusahaan kan kita tentunya mau melakukan service ya untuk customer kita gitu, itu ada. Tapi kalau untuk yang benar-benar terintegrasi itu benar-benar terintegrasi secara langsung seluruh Indonesia, datanya kita bisa lihat itu agak susah gitu. Kecuali ya memang satu-satu customer A, customer B, farm A, farm B yang sudah pakai barang kita atau apa gitu ya, ya produk kita, jadi kita servis, kita mau periksakan itu kita juga lakukan. Tapi kan itu jadi datanya kan bukan data yang secara komprehensif jadi satu gitu secara nasional gitu loh, Chan. Nah ini masuk ke yang topik lagi hangat nih, ASF nih sebagai vaksin company, apakah sudah ada cerca harapan untuk vaksin ASF atau bagaimana? Mungkin ada update dari kompetitor atau dari mana? Ini sebetulnya yang ditunggu peternak nih. Oh sudah ada gitu, besok langsung nelpon semua Pak Felix gitu ya. Ini ya pertanyaan yang umum banget yang ditanyakan ya. Memang saat ini sejauh ini itu yang kita tahu, research untuk vaksin ASF itu sedang dilakukan di Vietnam bersama kayak untuk yang internal Boehringer atau untuk yang global? Untuk yang global. Untuk Boehringer sendiri ada proyeknya? Untuk yang Boehringer sendiri saya nggak berani bilang. Gitu ya. Nanti kejutan gitu ya. Oke. Jadi untuk yang global memang vaksin ASF itu lagi disiapkan di Vietnam, tapi saya belum tahu update terakhirnya apakah mereka sudah bisa uji atau. Kalau dari info teman-teman Vietnam kemarin katanya sih trialnya bagus, oke. Tinggal mau masuk ke komersial ini kan untuk produksi dalam jumlah banyak. Ini biasanya masalahnya mereka di situ tuh, jumlah banyak, terus kualitasnya, terus perdagangannya juga, apalagi mau impor. Indonesia nanti mau berapa tahun lagi nanti di Indonesia diuji lagi sama babinya Indonesia. Harusnya itu Chan, kalau kita kondisi outbreak, karena kan saya dulu juga pernah
kerja di registrasi untuk obat-obat, untuk obat dan vaksin itu harusnya kalau kita dalam kondisi outbreak itu bisa dipercepat. Oh, Gitu. kayak ini ya, vaksin COVID ini ya. Bisa dipercepat registrasinya supaya memang benar-benar bisa diaplikasikan gitu. Tapi ya moga-moga ya itu dalam masa registrasi ya. Tapi ya kalau produksi segala macam ya yang nggak berani ngomong deh. Okay. Terus ini kalau banyak orang yang bertanya kan, ada beberapa yang memang sudah well educated tentang vaksin. Tapi kembali lagi ya, tadi kita depan udah diskusi sih masalah kemasan nih Mas. Kenapa kemasan yang ada di Indonesia ini nggak adaptif dengan besaran peternakan yang ada di Indonesia? Artinya kan kita tahu 70% ini levelnya backyard. Kalau dibebankan untuk satu botol 25 dos, 50 dos apa bahkan 100 dos itu kan mereka harus berkelompok dulu baru bisa, sedangkan Betul, kelompoknya iya. di Indonesia juga nggak di apa ya, dia dibentuk tapi nggak dihidupi, jadi mati suri lah. Ada kelompok tapi anggota pasif aja gitu, ada asosiasi tapi ya ngumpulnya kalau pas tahun politik, ngumpulnya kalau pas harga lagi turun gitu, kalau nggak ada itu ya bubar Ya udah diem masing-masing aja, gitu. bubar Nah, sendiri-sendiri ya sedangkan gitu. untuk kemasan ini kan, nah kalau berbagi juga kan berdebat siapa yang buka botol duluan nih, jarumnya siapa duluan, ini kamu nularin ke aku nularin kamu, kita patungan setengah-setengah nih kan gitu. Itu gimana ya kemasannya untuk supaya bisa applicable di ini? Memang kalau industri level oke lah, 110 bulan apa itu nggak masalah ya, malah lebih seneng kan, botolnya lebih banyak lebih hemat ya, kita nggak nge-reject banyak botol kosong Ya, gitu. Tapi kalau peternakan rakyat kan memang paling nggak 5-10 dos gitu kan, ya, gimana tuh? ya. Ya, memang Chan, karena kan kita kan memang basicnya adalah barang impor ya. Jadi memang agak susah kalau kayak gitu Chan, karena memang kita apa ya, barang-barangnya kan dipakai secara global di seluruh dunia gitu ya. Gitu. Jadi agak susah ketika kita memang minta kemasan tersendiri yang lebih kecil gitu. Tapi memang kita lagi mengajukan sebenarnya, saya nggak berani jamin bisa apa enggak, kita lagi mengajukan botol-botol yang kecil untuk dosis-dosis yang kecil untuk applicable untuk para peternak di backyard farm gitu yang populasinya nggak terlalu besar gitu. Tapi ya sejauh ini saya mesti update lagi sampai mana gitu. Tapi ya itu tadi memang kita base-nya secara pasar kita secara global karena memang ya itu memang mereka dipakai kalau di luar negeri dipakai di farm yang udah Gede mungkin udah ya, jarang. Iya. rata-rata dia minimal 500 indukan, 5.000 kan Betul, gitu. betul, Iya betul. ya. Terus setuju Base-nya gak kalau misalnya nih ada ide dari freelancer untuk dipakai habis itu sisanya disimpan di kulkas? secara ideally, kita ngomong secara ideal ya. Kalau secara ideal itu vaksin itu harusnya Pakai sekali habis. pakai habis. Cuma kalau memang dalam saya dulu juga pernah di poultry ya sebelum di babi, di poultry, sekarang balik lagi ke babi. Di poultry kan di poultry juga kita melakukan hal seperti itu sebenarnya Chan. Jadi ketika vaksin nih suatu vaksin nggak habis, ya terutama vaksin-vaksin yang diinjeksi ya, bukan vaksin untuk air minum gitu ya. Vaksin-vaksin yang diinjeksi itu nggak habis, biasanya juga para peternak masukin tuh ke kulkas gitu. Tapi besoknya mereka untuk vaksinasi kembali, mereka biasanya mengadjust dosnya. Jadi mungkin Ditambah. jadi ditambah jadi 1,5 kali dosis atau ya Ketika tahu ya ada yang ditambah barang dari disimpan gitu ya. betul untuk mengkompensasi siapa tahu ada virus yang atau antigen yang sudah mati gitu kan karena setelah divaksin sebelumnya jadi ditambah dosisnya gitu. Tapi ideally kalau saya ngomong ideally nggak bisa, tapi kenyataan yang berjalan bisa dan memang ya itu ya selama ini nggak terlalu banyak masalah.
Kalau semisalnya mereka menggabungkan umur, artinya misalnya rekomendasinya di minggu ke-6 atau minggu ke-5 gitu. Nah, Mereka gabungin umur supaya dapat populasi nah, ini. Itu boleh populasi nggak? yang lebih banyak itu justru juga eh, jadi suatu solusi juga sih, Chan. Cuma kan ada Itu juga satu bagus. vaksin yang kayak HC itu kan nggak boleh maju karena masih ada maternal immunity dari Maternal induknya kan. Jadi maternal gini, kalau kalau kita vaksin HC kita sih nggak masalah dengan dipakai di maternal immunity ya. maternal, nggak tergantung ya. Kalau walaupun itu dipakai di umur 1 hari, kalau memang Untuk 1 hari HC, diget lagi, iya, oke. ketika itu ada outbreak, artinya dalam dalam apa ya, ketika itu dalam penanganan yang emergensi, Mm-mm. dipakai di umur 1 hari ketika ada outbreak, itu memang harus wajib cepat-cepat masuk. Jadi vaksinasi yang kita tahu kan ada hubungannya sama maternal immunity nih Dokter Felix. Jadi Mm-mm. ada produk yang apa bisa nih gabungin umur gitu kan. Jadi nggak apa-apa 25 atau 50 ekor satu kali dengan minggu ke misalnya ambil minggu keempat, kelima, keenam gitu 3 kali batch gitu Betul. 1 kali vaksin gitu. Maternal immunity immunity-nya kok bisa nggak kena itu gimana? Produknya ada apanya itu? Ya, memang kalau di vaksin kita memang untuk maternal antibody, Mm-mm. maternal antibody itu diperhitungkan ketika kita melakukan Asik. vaksinasi, Mm-mm. apapun itu vaksinasinya gitu. Memang dalam beberapa penyakit sebenarnya setiap patogen itu, Chan, Mm. eh, perlindungan terhadap perlindungan maternal antibody terhadap patogen tertentu atau terhadap Mm-mm. penyakit tertentu itu berbeda-beda, Chan. Oke. Gitu, nggak bisa distandarkan tiap penyakit itu nggak bisa distandarkan maternal antibodinya selalu selalu protect gitu. Ada yang walaupun ada maternal antibody, ketika ada antigen masuk, Dia tetap nah, membuat tetap, respon titernya keluar ya tetepan ya. betul, 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 betul. Itu. Yang kedua ya memang ada apa ya? Ada suatu memang antigen antigen di vaksin ini purity-nya sangat bagus gitu ya, sehingga dia memang tanpa ajuvan, jadi memang cepat untuk menghasilkan kekebalan gitu. Jadi Artinya lebih cepat dia, targetnya titer itu tetap bisa dapat walaupun ada betul, maternal immunity gitu maternal ya. Walaupun itu immunity. respon tapi dia tetap ada triggernya tetap Ya, keluar ya. tetap keluar dan itu Oke. cepat gitu loh. Jadi memang lebih cepat timbulnya antibody yang dihasilkan daripada dia netralisasi oleh maternal antibody. Tapi ya Oh. itu yang saya harus jelaskan, memang kita nggak bisa samakan maternal antibody, kapasitas maternal antibody dalam melawan antigen atau virus itu sama gitu. Jadi misalnya gini nih, misalnya ya, kalau misalnya nih, kalau suatu penyakit lah, anggaplah mycoplasma. Mm-mm. Mycoplasma itu umumnya maternal antibody itu turun dalam jangka waktu 3 minggu lah ya, 3 mingguan dia mulai mulai turun. Makanya di sana kita masukkan vaksin mycoplasma. Yes. Nggak menutup kemungkinan sebenarnya, Chan, infeksi itu terjadi lebih awal gitu. Karena memang banyak banget yang menentukan tinggi Betul. rendahnya Ya, kalau maternal mikoplasma antibody makanya kan ada timbul. perdebatan 14 hari, ada 21, ada yang 7 hari, Betul, ada yang iya. 1 hari langsung vaksin gitu kan. Betul, betul, betul. Iya, Itu even juga, itu maternal immunity juga masih ada gitu ya. iya, betul, betul. Itu juga memang tergantung juga apakah memang benar-benar si maternal antibody itu sepenuhnya memang proteksi, atau ya memang parsial aja, cuma berapa persen aja dia proteksi. Selebihnya dia tetap bisa antigen ataupun virus itu tetap bisa menimbulkan reaksi imunologis gitu. Reaksi. Oke. Oke. Nah, sekarang ini kita masuk ke topik yang mau dibahas yaitu tentang penyakit pernafasan. Artinya dari luar peternak selalu menyatakan babi batuk, babi batuk, babi batuk.
Nah, ini kalau orang kan kita masih bisa nanya nih Mas, batuknya berdahak apa kering gitu kan. Nah, ini kalau di babi ketika ngomong respiratory disease kan ada mycoplasma, PRRS, pneumonia, nanti ada banyak lagi yang semuanya tuh tentang list perlukaannya di ini ya, APP termasuk ini. Nah, dulu saya pernah ngobrol nih, saya juga mau training sama dokter Felix ini. Terakhir saya dapat materi itu kan lung score, artinya Yang scoring ya. nekropsi, kita lihat perlukaannya, terus kita persentasekan, baru kita mappingkan ini kira-kira umur berapa, kerusakan segini, penyakit apa, dan responnya kita mau pakai antibiotik atau mau pakai vaksinasi. Tapi dokter Felix kemarin katanya sekarang udah maju nih, beda lagi, udah nggak pakai lung score. Mungkin bisa di masuk dulu di ini batuk itu bang baginya gimana? Sebenarnya sih kalau secara gejala ya Chan, batuk di babi itu ada dua. Dia ada yang memang yang kalau orang luar negerinya bilang dry cough, dry coughing, dry cough, ya. batuk kering atau batuk yang basah gitu ya. Oh, sama ya kayak di manusia ya? Betul, sama. Oke. Itu tergantung dari patogenesis atau penyakit itu nyerangnya di babi itu seperti apa gitu. Yes. Nanti di sana dia akan menimbulkan batuk yang berbeda. Yes. Itu sih. Jadi bedakannya gimana ini nih kalau perlu nyontohin kan? tapi maksudnya artinya gini, keluar ingus gitu, berdahak betul, gitu. Betul. Tapi kalau babi kan nggak berludah ya, berdahak juga ya. Agak susah sih Chan kita membedakan. Kalau dari umur bisa nggak kita motong-motong ini penyakitnya ini umurnya segini, kalau penyakit segini umurnya ini gitu? Maksudnya? Bisa nggak di mapping dari umur? Bisa nggak? Ini batuk umur segini nih pasti yang nyerang Miko, batuk segini APP gitu, bisa nggak sih? Kalau antara mycoplasma dengan APP lah perbandingannya ya mungkin bisa karena APP itu biasanya yang grower menyerang ya. Di grower ke atas gitu ya batuknya gitu, mulai batuk atau mulai gejala gitu. Tapi kalau dengan penyakit lain seperti misalnya nih PRRS lah, misalnya seperti PCV2, mycoplasma, itu nggak bisa kita bedakan di umur segini. Ini kalau batuk biasanya ini, biasanya mycoplasma, biasanya PRRS. Di umur misalnya di umur babi sapi, biasanya batuknya ini gitu. Nggak bisa ya, nggak langsung itu ya. Nah, terus kalau langsung, sekarang kita tadi, nih visit farm dadakan, terus coughing gitu. Nah, itu untuk identifikasinya ini dari debu, dari amonia, dari bakteri, dari virus itu, untuk dalam on the spot kita dalam inspeksi kandang itu enaknya gimana? Yang benernya gimana nih? Ini kan saya praktisi secara manajemen kan, jadi terkadang juga di dalam kandang juga dilibatkan juga di animal health-nya walaupun bukan ranahnya di situ gitu kan. Tapi enaknya gimana kalau misalnya kita lagi kunjungan gitu kan, Pak, babinya ada yang batuk dan kita dengar ada coughing di sana, coughing di sini gitu kan. Nah, itu terus gimana tuh enaknya untuk bedah masalahnya? Ya, tentu saja kalau lihat suatu masalah itu jangan dilihat secara fokus secara satu ya. Memang kalau saya ikut beberapa kali training gitu ya. Pertama memang harus lihat secara holistik. Secara holistik misalnya nih gejalanya batuk. Ada apa dengan farm itu? Apakah diikuti gejala-gejala yang lain? Kematian kah gitu, babinya kurus kah, atau disertai gejala lain lah, gimana dengan induknya atau segala macam gitu ya. Yang kedua harus dilihat environment-nya kayak gimana kah gitu loh. Ya kalau memang itu debu bisa, amonia bisa menyebabkan penyakit pernafasan lah ya, batuk ya gitu. Ya kalau memang ada di sana ya katakanlah itu, tapi juga jangan mengesampingkan
penyakit yang lain gitu. Paham nggak ya maksud saya ya? Artinya kan nggak bisa buru-buru memutuskan kan, itu Betul, nggak bisa buru-buru segala segala memutuskan, faktor harus nggak bisa, betul, di nggak bisa scoring ya semuanya ya. ya, betul, nggak bisa buru-buru memutuskan menjudge ini apa gitu, ini batukmu nih kenapa gitu loh, apalagi cuma gejalanya batuk doang gitu. Kita nggak lakukan pembedahan, kita nggak lakukan, kalau kita dokter hewan ya, harus cek laboratorium kalau memang itu benar-benar gejalanya, kita pengen mendiagnosa Kalau secara benar. respiratori itu enaknya ngirimnya organ parunya atau memang darahnya yang dikirim ke lab? Nah, jadi gini Chan, jadi ceritanya nih gini ya, kalau nih misalnya suatu saat kita ke farm, Hmm, misalnya ya gejalanya batuk, yes. diikuti morbiditasnya apa ya, tingkat kesakitannya itu tinggi, Penularannya tinggi. penularannya tinggi, Yes. kematiannya tinggi. Hmm. uh, Cek nih apa environmentnya kayak gimana, udah bener kah, biosecurity-nya kayak gimana. Nah yang kedua, setelah pemeriksaan secara holistik itu tadi kita lakukan, kita mulai fokus Hmm. penyakit apa sih yang kemungkinan menyebabkan gejala-gejala seperti ini. Hmm. Nah, ketika misalnya nih kalau kita sempat bedah, kita buka hasil pemeriksaannya seperti apa, Hmm. mengarah kemana ya, match enggak dengan gejala klinisnya, match enggak dengan environmentnya. Habis itu kalau memang perlu kita lakukan pemeriksaan lab, kita curiganya kemana penyakit Oh. ini, barulah kita masukkan ke lab untuk kita periksakan terhadap penyakit ini. Misalnya PRRS nih, misalnya PRRS, kita curiganya PRRS, kita bawa ke lab, bener nggak sih lab ini adalah PRRS gitu loh. Jadi nggak bisa setiap penyakit, atau ya nggak bisa setiap penyakit kita bawa nih terus langsung kita masukkan lab, coba ini diagnosa ini penyakit apa gitu. Nggak bisa. Disitulah peran kita. Sebenarnya di situ peran kita yang jadi entah itu dokter hewan atau dirimu yang banyak menolong ternak, sarjana peternakan. Disitulah peran kita, disitulah seninya kita mendiagnosa suatu penyakit gitu loh. Jadi nggak bisa semerta-merta terus kita menyerahkan, kalau udah dibawa ke lab, taruh ke lab semua organnya, kalau batuk ini terus lihat penyakitnya apa, nggak bisa gitu. Kita yang Hemat menentukan. biaya juga, kita harus runcingkan dulu ya, Betul. kerucutkan dulu. Betul. Kira-kira kita mau suspek ini kira-kira apa dari. Nah, masing-masing penyakit yang kita curigain itu, ya disitulah kita ambil sampelnya yang sesuai gitu ya. Misalnya kalau dirimu mau curiganya apakah ini ke PRRS, bisa ambil pemeriksaannya pun ada banyak. Ada nanti pemeriksaan ELISA, ada pemeriksaan PCR gitu ya. Ada pemeriksaan histopatologi, imunohistochemistry gitu. Mau meriksa yang mana nih? Banyak banget gitu. Misalnya nih yang murah, dirimu pakai ELISA aja gitu. ELISA sendiri ada karakteristiknya. Atau mau yang mahal gitu, agak mahalan, kita pakai PCR gitu ya. PCR organ-organnya ambil, tentunya kalau PRRS kita bisa ngambil organ paru-paru atau limfonodus atau ya jaringan limfoid yang ada di paru-paru. Itu bisa tertangkap, virusnya. Itu sih. Oke, tadi kalau lihat suspeknya, gejalanya itu kan juga membutuhkan recording kan. Ketika farm yang besar, recording itu mungkin kita bisa, abortionnya sekian persen, mummy fatnya sekian persen gitu. Permasalahannya sekarang di level backyard yang kita tahu sama tahu, itu KTP-nya babi aja nggak ada gitu kan. Jadi terkadang juga
kita ibarat perang itu di lapangan terbuka ya, nggak tahu ini musuh mau datang dari utara, barat, selatan, nggak ngerti gitu. Jadi kadang ya pokoknya kalau batuk cari yang antibiotiknya broad spectrum, fokus ke respiratory. Kalau mencret ya fokus ke antibiotik yang antibiotik nyerang yang ke geram gram pencernaan gitu. negatif, Nah ya, kalau di gram disuntik nggak negatif. sembuh itu freelance atau apapun itu, ataupun saya pun terkadang udahlah ini virus lah, kalau nggak sembuh jual dah gitu kan. Udah lah susah deh, karena ini juga nggak pet animal gitu yang kita harus selamatkan dia ketika nilai ekonomisnya terus nunggu juga bahaya. Karena kalau kayak model APP itu kan sudden death, hari ini tiba-tiba badan besar, tiba-tiba tumbang, besok tumbang mimisan gitu kan. Kalau kita nunggu cek lab apa juga kan ini. Nah ini kalau the best saran nih dari dokter nih, gimana kalau di di tengah-tengah keterbatasannya dunia Memang. perbabian kita gitu, enaknya gimana ya, paling tidak kita mendekati idealnya itu, kita mencoba yang benernya gimana sih. Kalau buta nih tanpa recording, peternak ditanya juga iya, kadang ngomongnya iya, kadang ngomongnya enggak, selera dia lah. Kalau ditanya anaknya masih banyak gitu. Mati putih banyak enggak, mati hitam banyak enggak ada gitu kan, enggak ada karena enggak dicatat, atau si workernya juga nggak ngelapor kalau pagi asal dibuang aja yang mati gitu kan, nggak dicatat. Nah itu Betul. gimana ngadepin yang kayak gini ya, semrawutnya perbabian ini ya. Iya, kalau saran saya ya secara sejujurnya ya, mumpung ini kita lagi apa ya, kita lagi mulai berbenah, mulai memasuki new normal. Kita walaupun sekarang mungkin harganya udah turun ya babi, tapi ya saya pikir juga ke depan masih dampak. Turun-turunnya still oke lah Betul, daripada masih 2018 menguntungkan. 2019. Betul, masih sangat visible, masih Ya sangat 30 ke atas menguntungkan masih gitu loh. masih ya. Ya, ya kita nggak, artinya jangan kita terus kompromi dengan hal yang nggak ideal gitu loh, Chan. Jadi ya memang harus sebisa mungkin, sedapat mungkin. Yang pertama saya juga memang concern ke recording ya. Recording itu memang perlu banget, memang kita penting banget, atau apalagi recording di breeding ya. Ya. Farrowing rate-nya berapa, Ya. LSY-nya berapa gitu kan, mummified berapa, ya seperti itu tuh apa ya, kita bisa tahu performa babi kita bisa tahu keuntungan kita bisa tahu babi kita nih sebenarnya bisa ditingkatin lagi nih dari recording itu gitu loh. Itu. Jadi memang kalau dirimu tadi bilang gimana cara mengatasinya kalau yang masalah recording semrawutnya, ayolah kita pelan-pelan, ayolah kita belajar gitu. Saya pikir aku kayaknya pernah dengar podcastmu atau kontenmu yang Ya, tentang cuma memang nggak terus terang lah itu kayak Rambo di film. Jadi ya karena nggak langsung hubungannya, nggak langsung sama profit. Akhirnya ya mereka mikirnya pokoknya kalau indukan 100 keluar 150 oke dah, cuan lah gitu toh. Jadi ya tapi kita nggak bisa explore banyak mas. Aku jadi yang salah jantannya, yang salah inseminatornya, yang salah apa, kita juga yang bingung ngomongin manajemen aja udah bingung, betul, apalagi yang salah ngomongin timing kita kawin terus habis itu kak, keluar kurang anaknya cuma bener. 4 gitu kan, habis itu Pak anaknya kok dikit-dikit ya. Nah itu kan ngebleng mas, kok gini apa PRRS produksi disease-nya masuk, atau cuma Brucella, apa memang manajemen, Iya, apa iya, memang iya. air doang yang disuntikin, nggak ada spermanya Betul, gitu kan, nggak ada nggak ngerti. spermanya Iya, gitu kan, atau iya, memang iya tadi timing kita kawin salah iya, iya. Apalagi kakak sama diare, Pak babi saya diare gitu, pertanyaan yang simpel tapi kadang kita mau jelasinnya tuh satu bab tuh, dari diare itu kenapa dan gimana gitu kan. Terkadang nggak, ternak juga kadang nggak mau yang dieduket, yang kasih poin-poin yang kayak tadi nggak mau. Mereka pokoknya hari ini saya harus beli apa, saya apain, pokoknya saya maunya 1-2 hari lagi babi saya sembuh gitu.